Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Kali ini, saya ingin mengulas film terbaru yang berjudul American Born Chinese, menceritakan tentang seorang anak kera yang ingin menemukan gulungan keempat yang belum diketahui ada di mana, dan akan menghadapi berbagai rintangan. Adegan dimulai dengan kejar-kejaran antara anak kera dengan sebuah burung elang, yang dapat berubah-ubah wujud menjadi harimau dan seekor serigala. Dan saat berhadapan langsung ternyata yang mengejar anak kera tersebut adalah ayah dari anak kera yang bernama Wukong. Ayahnya berkata kepada anaknya untuk lebih banyak latihan dan juga meminta untuk mengembalikan tongkat sakti yang diambil oleh anaknya. Saat anaknya mengeluarkan tongkat sakti milik ayahnya, dia terpental jauh sampai di ujung jurang. Anak kera tersebut melihat ada pusaran awan yang menuju ke dunia manusia. Saat ayahnya meminta untuk turun dan kembali, anaknya langsung melompat ke pusaran awan tersebut. Itu membuat ayahnya menjadi marah. Di tempat lain, ada seorang anak bernama Jin sedang bersama dengan ibunya sedang membeli beberapa pakaian untuk sekolah Jin nantinya. Saat mencoba pakaian, Jin mencari ibunya untuk menanyakan pendapatnya. Tetapi yang dilihatnya seorang gadis yang dikira itu ibunya. Gadis itu mengatakan kepadanya keren. Yang dikira Jin gadis itu memujinya. Ternyata pakaian yang dikenakannya menuliskan orang keren yang membuat Jin merasa kecewa. Keesokan harinya Jin ke sekolah yang diantar oleh ibunya. Kemudian Jin menemui teman-temannya yang sedang asik menceritakan lelucon. Saat itu Greg datang untuk meminta bantuan mereka untuk mencari pemain sepak bola dan menawarkan Jin untuk ikut uji tes. Saat akan menuju ke kelasnya, Jin melihat ada seorang anak yang kesusahan untuk membuka lokernya. Kemudian Jin datang untuk membantunya. Kemudian langsung meninggalkannya. Saat di kelas Pak Larkins meminta untuk melakukan tugas kelompok, saat itu Jin melihat gadis yang ditemui tempo hari. Mereka saling mengenalkan diri. Amelia. Jin. Kemudian kepala sekolah datang untuk mencari murid bernama Jin. Wang. Kepala sekolah menyuruh Jin ikut dengannya untuk memperkenalkan seorang murid baru yang berasal dari Cina. Saat bertemu murid baru yang bernama Wang Chung, kepala sekolah meminta Jin untuk menemaninya untuk berkeliling sekolah. Saat kembali ke kelas, Jin melihat Amelia sudah mendapatkan teman kelompok baru. Saat akan makan siang, teman Jin datang untuk mengajak makan bersama. Tetapi tiba-tiba Wang Chung berteriak, kalau dia sudah mendapatkan meja untuk makan siang. Itu membuat semua murid melihatnya dan tertawa. Jin menjadi merasa malu akibat ulah Wayne. Saat mereka sedang makan, tiba-tiba mereka didatangi teman Jin yang bernama Travis. Travis mengajak berkenalan dengan Wei Chen. Dia memuji pakaian Wei Chen sangat bagus yang sebenarnya seperti mengejeknya. Saat Travis meninggalkan mereka, Wei Chen bertanya siapa dia. Jin mengatakan kalau dia ada teman satu klub sepak bola, dan dia suka membuat masalah. Sedangkan di alam lain, Wukong sedang membahas masalah iblis banteng yang sudah melakukan pemberontakan. Seorang wanita mengatakan kalau ini sudah bukan masalah politik, tetapi masalah dendam pribadi dengan Wukong. Dia juga mengatakan tanpa tongkat sakti kita tidak akan bisa menang melawannya. Dan Wukong akan menemukan putranya yang telah mengambil tongkat sakti miliknya. Adegan kembali ke sekolahan, Jin datang menemui Amelia untuk mengajaknya keluar. Tetapi Wei Chen datang dengan menggunakan jaket yang sama dengan Jin, membuat Jin menjadi malu. Terlebih Amelia ikut tersenyum melihatnya. Saat bel berbunyi, Jin ingin kembali ke kelasnya. Wei Chen ingin ikut tetapi ditolak oleh Jin. Jin merasa malu dan saat akan berjalan ada seseorang membuka pintu. Langsung mengenai wajahnya dan dia langsung kena tong sampah dan kepalanya mengenai kaca etalase. Saat Jin datang menemui temannya Anuj. Tapi temannya seakan cuek lalu Jin bertanya kenapa masih marah terhadapnya. Anuj sempat dipermalukan oleh temannya Jin, Travis, saat memakai kostum Naruto saat Jin bermain di pertandingan sepak bola. Lalu Anuj menunjukkan video yang sedang heboh di sekolahnya. Saat melihat Jin kaget ternyata di dalam video itu adalah dirinya yang dibuat jadi lelucon. Jin sekarang berada di lapangan untuk mengikuti tes untuk mencari pemain sepak bola. Pikiran Jin saat ini adalah bahwa Travis yang membuat video tersebut. Saat bersama Wei Chun, Jin meminta maaf atas perkataan kasar yang dilakukannya. Wei Chun bertanya sedang menonton apa. Jin berkata kalau ada yang merekam saat kejadian tadi pagi. Dan itu perbuatan Travis. Saat Wei Chun melihat dengan jelas ternyata bukan perbuatan Travis.
Saat bertemu dengan anaknya, Wukong berkata kau tidak pandai dalam penyamaran. Wukong meminta ke anaknya untuk segera pulang karena di alamnya sedang ada pemberontakan. Wei Chen berkata sedang mencari gulungan keempat. Wukong hanya tertawa. Wukong berkata bahwa gulungan keempat hanya mitos saja, karena dia sendiri yang membawa kembali sutranya dan hanya ada 3 gulungan. Tetapi Wei Chen tetap percaya kalau ada 4 gulungan. Wukong meminta tongkatnya dikembalikan karena dia terlalu lemah untuk menggunakannya. Tetapi Wei Chen menolak, sehingga membuat Wukong menjadi marah dan akhirnya terjadi perkelahian. Saat Wei Chun sudah dikalahkan oleh ayahnya, tiba-tiba Dewi Kuan Im datang membantu Wei Chun, yang membuat Wukong terpental. Kuan Im berkata biarkan anak ini pergi, dia memiliki pertualangannya sendiri. Wukong berkata kalau dia anaknya, dan mereka akan mengincar Wei Chun. Kuan Im langsung memberikan tongkat sakti kepada Wei Chun lalu dibawanya pergi. Setelah Wei Chun dibawa pergi, Wukong juga pergi dengan kecewa. Saat Kuan Im membawa Wei Chen ke tempatnya, Wei Chen mendarat dengan tidak sempurna. Kuan Im ingin tahu rencana Wei Chen sampai berada di sekolah yang berada di bumi. Wei Chen berkata kalau dia ingin mencoba menghentikan iblis kerbau dan pemberontakannya untuk melawan Kaisar Giok. Kuan Im bertanya dari mana kau tahu ada gulungan keempat? Wei Chen berkata dari mimpi, seekor bangau besar yang memberitahukannya, dan akan ada pemandu yang akan menemaninya, dan pemandu itu adalah jin teman sekolahnya. Kuan Im bertanya apa burung bangau juga yang menyuruh mencuri tongkat sakti? Wei Chen berkata tidak. Itu adalah idenya untuk membuka gulungan keempat. Kuan Im meminta agar tongkat sakti disimpan di tempat yang paling aman karena memiliki kekuatan yang sangat besar. Wei Chen menyimpan kembali tongkat sakti di telinganya. Kuan Im heran kenapa dia dan ayahnya selalu menyimpan sesuatu di telinganya. Kuan Im ingin mengetahui tentang pemandunya yang akan mengantarkan ke tempat gulungan keempat. Pemandu itu bernama Wang Jin, tetapi dia bingung bagaimana cara agar Jin bisa mempercayainya. Kuan Im berkata untuk dapat dipercaya cobalah untuk menjadi temannya, dan ingat takdir duniamu sedang diambang batas. Wei Chen siap kembali ke dunia manusia. Kuan Im berkata bahwa kita tidak pernah pergi kemana-mana. Saat itu juga tiba-tiba suasana berubah berada di dalam apartemen, dan ini adalah rumah baru untuk Wei Chen. Saat bertemu dengan Jin, Wei Chen mengatakan bahwa dia baru menemukan semua komik Kugoren, dan mengajak Jin untuk datang ke apartemennya, karena Wei Chen ingin Jin menjadi temannya. Saat itu juga Jin mengembalikan robot Kugoren karena merasa tidak enak sebab ini adalah pemberian dari ayahnya Wei Chen. Setelah mengembalikan robot Kugoren, Jin pamit pergi. Lalu Wei Chen mengeluarkan tongkat saktinya dan menyembunyikannya di dalam robot tersebut. Dan tanpa sadar Wei Chen sedang diawasi oleh Pat Kai, suruhan ayahnya. Saat ini Jin sedang bertemu dengan temannya Anuj. Dia ingin meminta maaf kembali, berharap Anuj dapat memaafkannya. Ternyata Anuj sudah mau menerima Jin dan kembali menjadi teman. Kemudian mereka jalan bersama menuju kelas. Mereka melihat temannya Susi sedang melakukan demo atas penindasan terhadap kaum Asia. Susi meminta agar Jin bergabung untuk melakukan protes atas penindasan yang dilakukan seseorang terhadapnya. Saat makan siang, Jin melihat Susi melakukan demo kembali dan kali ini diikuti oleh Wei Chen sebagai temannya Jin. Saat mereka membongkar pelaku yang membuat video Jin menjadi sebuah lelucon, Jin langsung keluar dan Greg saat ini menjadi tersangka utama dan meminta keadilan atas perundungan yang dilakukannya. Kemudian Jin datang menemui pelatih sepak bola untuk meminta maaf atas kejadian minggu lalu, dan berharap masih bisa ikut bergabung dengan klub sepak bola. Pelatih mengerti masalah yang dihadapi Jin tetapi dia harus bisa mengubah masalah frustasimu menjadi motivasi. Saat itu Jin menyanggupinya, pelatih langsung mengajak Jin ke ruangan yang penuh dengan alat berat. Pelatih meminta untuk Jin membereskannya dan akan mempertimbangkan posisi kosong untuknya. Di sisi lain Wei Chen melihat kalau Pat Kai sedang mencari tongkat sakti.
Lalu Wei Chen menghampiri Jin untuk menerima robotnya karena sekarang Pat Kai sedang mencarinya. Jin mengatakan sedang sibuk sekarang dan Wei Chen langsung membantu mengangkat barbelnya. Tanpa disadari Jin melihat Wei Chen sangat kuat mengangkat 2 barbel sekaligus. Saat menaruh barbel tersebut malah membuat raknya hancur dan mengenai alat pemadam kebakaran hingga terpental di semua ruang. Cerita beralih ke keluarga Jin. Saat ayahnya sudah pulang, ibu Jin bertanya bagaimana tentang pembahasan masalah kenaikan jabatan. Lalu ayah Jin berkata kalau sudah terlambat, dikarenakan bosnya akan pensiun bulan depan. Lalu ibu Jin berkata setelah bosnya pensiun otomatis posisinya akan kosong, itu merupakan kesempatan baik untuk dia memimpin divisi tersebut. Dengan polosnya ayah Jin tidak berpikir sampai ke arah sana. Cerita kembali kepada Jin yang dipanggil oleh pelatih. Ternyata pelatih menginformasikan kalau kecelakaan yang menghancurkan ruangan bukan kesalahan kita. Jadi asuransi akan memberikan ganti rugi, itu menguntungkannya karena akan dibuat ruangan dan alat baru. Lalu pelatih memberikan seragam kepada Jin dan mengatakan besok jangan sampai telat. Jin sangat senang mendengarnya. Sekarang Wei Chen sedang berhadapan dengan Pat Kai, yang sedang melahap semua makanan. Kemudian mereka bertarung untuk merebut kembali tongkat sakti. Pat Kai tidak fokus dikarenakan Wei Chen memancing dengan makanan. Saat bersamaan Jin mencari Wei Chen karena robot tersebut ada di tasnya kembali. Saat mencari Wei Chen, dia mendengar sesuatu, seperti orang berkelahi. Saat akan masuk melihatnya, Wei Chen mendorong Pat Kai sehingga mengenai kepala Jin sampai mereka berdua jatuh. Wei Chen berkata ayahnya saja tidak bisa memaksa dia pulang apalagi dia. Kemudian Pat Kai pergi. Lalu Wei Chen menghampiri Jin untuk melihat kondisinya. Tunggu episode selanjutnya, dan terima kasih semuanya yang telah menonton. Jangan lupa subscribe dan share ya. Your own reflection.